Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afita Arya Silviani, NIM 2019-12078, kelas akuntansi 3C, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang DFD atau Volcard usaha saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Profil usaha, nama usaha, kue kering Afita Petris. Jenis usaha rumahan, alamat pemilik Jalan Supriyadi nomor 35 RT 2 RW 7 Grobogan, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Kode pos 58152, nomor HP 083 843 865 392. Siklus pendapatan. Proses pencatatan dan pembuatan laporan di Afita Petris masih dilakukan secara manual. Catatan penjualan produk tersebut akan dikirimkan setiap hari setiap akhir jam kerja. Catatan penjualan diberikan kepada bagian sistem buku besar atau bagian akuntansi dan keuangan dan akan dilakukan pembaruan buku besar yang sebagai transaksi penerimaan kas. Catatan tersebut pada bagian produksi akan digunakan untuk melakukan pesanan bahan baku untuk produk yang akan diproduksi keesokan harinya dengan mengeluarkan perintah permintaan pembelian kepada bagian pengeluaran. Bagian pengeluaran akan mengeluarkan purchase order dan memperbarui buku besar dengan transaksi pengeluaran kas. Setelah barang yang diproduksi selesai, bagian produksi akan memberikan laporan ke bagian biaya atau keuangan untuk menentukan HPP. Siklus sumber daya manusia atau penggajian akan memberikan beban gaji untuk produk yang setelah selesai dan memberikan pembaruan buku besar atas beban gaji dan upah, dan mengkredit hutang gaji dan mendebit hutang gaji pada kas pada akhir bulan atau saat pembayaran gaji. Tahap selanjutnya adalah menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah selesai akan digunakan untuk keperluan eksternal seperti pemerintah, kreditor, dan supplier. Dan laporan keuangan juga dikirimkan ke bagian manajer untuk kebutuhan pengembangan dan perbaikan usaha. Siklus pengeluaran. Pada bagian gudang membuat daftar permintaan bahan baku berdasarkan permintaan bagian produksi. Dokumen daftar permintaan diserahkan ke bagian pembelian untuk selanjutnya dilakukan proses purchase order. Kemudian dokumen purchase order diserahkan kepada supplier sedangkan dokumen purchase order yang lain diserahkan ke bagian gudang. Barang dari supplier diterima oleh bagian gudang yang kemudian dilakukan proses pencocokan berdasarkan purchase order oleh bagian gudang. Saat pencocokan, bila barang tidak sesuai dengan purchase order, maka akan dikembalikan ke supplier. Apabila barang cocok, akan dibuat surat jalan yang kemudian diotoritaskan untuk diberikan ke supplier. Ketika cocok, bagian gudang juga akan melakukan proses pengupdatean PPIC atau Production Planning and Inventory Control, yang kemudian disimpan oleh bagian pembelian. Ketika cocok, dokumen purchase order juga diberikan kepada bagian keuangan untuk dicocokkan dengan invoice yang dikirim oleh supplier. Apabila tidak cocok, maka bagian keuangan akan menghubungi dan meminta supplier melakukan pembetulan. Apabila cocok, dokumen purchase order akan disimpan oleh bagian keuangan dan akan dilakukan transfer berdasarkan invoice. Setelah transfer, bagian keuangan akan menyimpan invoice dan dari bukti transfer akan dibuat jurnal yang kemudian akan disimpan. Aktivitas-aktivitas dasar dalam siklus produksi yaitu pertama membuat resep produk,
kedua perencanaan dan penjadwalan, ketiga operasi produksi, keempat akuntansi biaya. Siklus produksi di Avita Petris dimulai dengan penyerahan resep produk atau menu dari bagian pendapatan. Bagian pendapatan menentukan resep produk berdasarkan tingkat permintaan konsumen setiap varian dari kue kering. Bagian pendapatan mengirimkan daftar produk roti yang terjual dan yang masih tersisa pada saat jam kerja berakhir setiap harinya. Kesimpulan dari materi ini yaitu siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi yang terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang kepada konsumen. 7 aktivitas dasar dalam siklus pendapatan adalah siklus pendapatan, siklus buku besar dan pelaporan, siklus pengeluaran, siklus sumber daya manusia dan penggajian, penggunaan eksternal, manajer, dan siklus produksi. Siklus pengeluaran terdapat 4 aktivitas yaitu purchase order, penerimaan, persetujuan, dan pengeluaran. Kekuatan atau stok. Harga kue kering cukup terjangkau, kualitas dari kue kering terjangkau, kemasan yang unik dan berbeda, bahan mudah didapat, dan bahan yang digunakan dari bahan yang berkualitas tanpa pengawet. Kelemahan atau weakness. Model yang digunakan tidak cukup besar dan bentuk dari kue tidak sama besar. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.